Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan, bahkan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa kembali dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Tetaplah Percaya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terkadang pada saat kita mengalami kesakitan, kehilangan, mengalami masalah, ataupun kesulitan dalam kehidupan, seringkali kita bertanya, jika Tuhan memang menyertai kita, jika Tuhan memang mengasihi kita, mengapa semua ini harus terjadi? Alkitab memang tidak memberikan penjelasan secara khusus untuk setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika sebuah tragedi datang atau sebuah peristiwa terjadi, kita hanya bisa memahaminya sedikit saja. Kita tidak bisa melihat secara keseluruhan maksud dari peristiwa yang kita alami. Seakan-akan Tuhan membiarkan kita berada di dalam kebingungan. Tetapi sesungguhnya Tuhan rindu supaya kita di dalam keadaan seperti itu tidak patah semangat, tidak kehilangan pengharapan, namun tetap percaya kepadanya. Seorang pendeta yang berada di Amerika Serikat ketika istrinya meninggal terkena penyakit kanker mengatakan, susah untuk melupakan kenangan manis saat bersamanya. Tetapi dia telah mendahului aku dan mencapai ketenangan yang sempurna bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Aku masih harus di sini, di dunia ini, masih banyak yang harus kukerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Orang ini adalah orang yang berduka, tetapi mereka berusaha memahami situasi yang harus mereka terima, dan mereka mencoba untuk tidak patah semangat, tidak kehilangan pengharapan, dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan rancangkan dan Tuhan kerjakan semata-mata mendatangkan sebuah kebaikan bagi kehidupan setiap kita. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk tetap bisa bersemangat, tetap memiliki kekuatan, pengharapan, sekalipun kita ditimpa dengan berbagai macam hal, termasuk kesakitan, kehilangan, kesulitan, pergumulan dalam hidup, maka kita harus memiliki dua hal ini. Yang pertama, kita harus tetap berseru kepada Tuhan. Dalam Mazmur 66 ayat 17 bagian A dikatakan, kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Mungkin kita merasa bosan untuk berseru kepada Tuhan. Hal itu biasanya disebabkan karena kita mengukur lamanya jawaban Tuhan dengan waktu kita. Itu artinya kita merasa sudah terlalu lama berseru kepada Tuhan dan Tuhan tak kunjung juga menjawab doa-doa kita. Tetapi kesungguhan dan ketekunan kita berseru kepada Tuhan pasti akan mendatangkan hasil yang luar biasa, sehingga kita bisa berkata, sesungguhnya Allah telah mendengarkan, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 66 ayat yang ke-19. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Seberapapun hebatnya kesulitan, kesakitan, ataupun pergumulan yang kita hadapi atau yang menimpa dalam kehidupan kita, Tuhan tetap lebih hebat, Tuhan tetap lebih besar. Seberapapun besarnya masalah yang menghantam kita, kuasanya terlebih besar. Di dalam kasih dan kuasa Tuhan, Tuhan mampu dan Tuhan mau menolong dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya dan tidak bersandar kepada Tuhan. Firman-Nya berkata dalam Yesaya pasal 50 ayat yang ke-10, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya.
Mari kita jadikan setiap kesulitan, pergumulan, kesakitan, kehilangan, dan lain sebagainya sebagai batu loncatan, bukan sebagai batu sandungan. Sebagai batu loncatan yang akan membuat kita melangkah jauh ke depan, jauh lebih tinggi, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan setiap kita. Kalaupun melalui peristiwa yang kita alami kita belum mengerti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, tetaplah percaya. Sekalipun mungkin kita diperhadapkan situasi yang tidak mudah, situasi yang menyakitkan, dan lain sebagainya, namun tetaplah percaya bahwa Tuhan tetap turut bekerja dalam segala sesuatunya, termasuk melalui kesakitan, kehilangan, kesulitan dalam hidup, dan lain sebagainya. Semua untuk mendatangkan sebuah kebaikan bagi kehidupan saudara dan saya. Bagian kitalah yang harus tetap percaya dan bersandar penuh kepada Tuhan. Jangan kita kemudian bersandar pada pengertian kita. Kita bisa kehilangan harapan, kita bisa kehilangan semangat, tetapi tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan terjatuh, tetapi kita dapat terus semangat dalam menjalani kehidupan kita dan tetap berkemenangan menghadapi segala perkara. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat mengucap syukur kepadamu malam hari ini, sebab begitu luar biasanya kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Malam hari ini kami merendahkan hati dan mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, seringkali dalam ketidaktahuan kami menjadi orang yang bimbang dan bingung menghadapi situasi yang ada dalam kehidupan kami. Namun malam hari ini melalui firman-Mu, kami mau belajar tetap percaya dan bersandar hanya pada Tuhan. Maka kami boleh melihat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui setiap kesakitan, kehilangan, kesulitan, atau pergumulan yang kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Malam hari ini pun kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan, perlindungan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Ini doa dan syukur kami malam hari ini, yang kami naikkan hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tetaplah percaya dan bersandar kepada Tuhan, maka engkau akan melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus mengasihi dan memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa kembali pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.